Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Jami'ud Durus, yaitu lanjutan halaman 8. Al-kalimatu wa aqsamuha, kata dan beberapa pembagiannya. Al-kalimatu lafzun yadullu ala ma'nan mufradin. Lafaz yang menunjukkan pada makna tunggal itu namanya kalimat atau kata. Sebelum saya mengurai pada lanjutan kitab ini, saya akan ngasih beberapa istilah yang sedikit berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ketika kita berbicara bahasa Arab, kalimatun, itu cara menerjemahkannya adalah kata. Kalau kata-kata atau beberapa kata, maka bentuk kalimatun dijamakkan menjadi kalimatun atau kalimun. Kalimun atau kalimatun. Kalimun bentuk jamak dari kalimatun. Kalimatun itu juga bentuk jamak dari kalimatun. Itu terjemahnya kata. Kalau bentuk tunggal, kalau bentuk jamak, kata-kata atau beberapa kata. Kemudian dalam bahasa Indonesia, ketika ngomong kalimat, maka bahasanya adalah panjang. Ada kumpulan beberapa kata. Kalimat ini dalam urusan bahasa Arab itu bisa masuk nanti ke tarkib atau bisa masuk pada kata jumlah. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Jumlah itu disebut kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. Jumlah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Gitu? Kemudian murakkabah atau tarkib itu juga diterjemahkan menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata ini bahasa Arabnya kalimatun. Kata dalam bahasa Arab ini ada 3. Jadi buku tebal ini yang saya baca ini cuma isinya 3. Apa? Ada kata isim, ada kata fi'il, ada kata harf. Jamak dari harf itu huruf. Kemudian yang akan saya urai pertama kali adalah kata isim. Apa kata isim itu? Nah, kita akan melanjutkan. Wahia thalathatu aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu dibagi menjadi 3. Ada isim, fi'il, harf. Yes. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-ismu? Al-ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairi muqtarinin bi zamani. Isim, kata isim adalah kata yang ia menunjukkan pada satu arti. Kata yang punya arti dan tidak terikat dengan masa. Contoh, dalam bahasa Arab kitabun maknanya kitab, buku, daftarun buku tulis, jidarun tembok. Ini tidak ada hubungannya dengan masa. Sedang menembok, sedang membuku, tidak ada bahasa sedang membuku atau akan membuku, telah menjadi tembok, tidak ada. Kemudian beda dengan saya mengatakan berdiri. Berdiri ini bukan isim, tapi pekerjaan, fi'il. Maka ketika ngomong berdiri, telah berdiri, atau sedang berdiri, atau akan berdiri. Nah, kalau telah berdiri berarti berbicara masa lalu, namanya zaman madi. Akan berdiri berarti itu zaman istiqbal, akan datang. Sedang berdiri namanya zaman hal. Tapi kalau isim tidak berhubungan dengan zaman tadi. Zaman itu ada berapa? Ada 3. Makanya di sini isim adalah kata yang memberikan satu arti tidak terikat dengan masa. Masa atau zaman. Zaman yang 3. 3 itu apa? Ada zaman mati, bercerita masa lalu, telah mencintai. Akan datang, akan mencintai. Sedang terjadi. Kalau akan datang itu zamannya istiqbal. Kalau sudah terjadi zaman mati,
Kalau sedang berlangsung namanya zaman hadir atau zaman hal, begitu. Kemudian contohnya kayak gimana isim itu, seperti ka Khalidin, seperti Khalid nama orang, farasin kuda, ini isim. Usfurin burung usfur, wadarin itu rumah, itu juga isim. Hintotin seperti gandum, biji-bijian. Wama'in dan air, semua ini isim. Isim ini tidak ada hubungannya dengan zaman, madi, istiqbal, hal, tidak ada. Itu isim. Tapi kalau fi'il nanti harus berhubungan dengan salah satu dengan 3 zaman ini. Wa alamatuhu, ini tanda-tanda isim. Jadi kalian ini ngaji Jami'ut Durus sudah ada peningkatan dari kitab Nahwu Dasar, sehingga apa yang baru nanti ingat. Takut nanti ketika praktek baca kitab saya akan menanyakan ini. Begitu. Berarti waktu praktek baca kitab saya sudah lepas dari Miftahul Muqtadi. Ketika kamu sudah dapat ilmunya, saya tanya besok, biar berkembang ilmumu. Ada berapa tanda-tanda isim? Katanya kitab Jami'ut Durus, ayyasihal ikhbaru anhu, sah, layak, patut untuk diinformasikan, diberitahukan. Contoh, katabtu, telah menulis siapa saya. Mana isimnya, Sofi? Ya Allah, gak nyambung. Mana isimnya, Imam? Dari kata katabtu, domir tu. nah, tu siapa yang nulis berarti? Saya. Nah, berarti layak untuk diinformasikan. Katabtu, siapa yang nulis? Saya. Nah, itu diantara tanda-tandanya isim. Kata iming katabtu, katabta, katabtu mah boleh. Wal alif min kataba, di situ ada alif dari kata kataba. Kataba, mana yang menjadikan tanda isimnya? Mana yang layak diinformasikan kataba dalam lafaz kataba? Alif. Ar-rajulani kataba, 2 laki-laki telah menulis. Kataba itu mana petunjuk kalau di situ isim? Ada isimnya. Ada dhamir alif. Wal wawu min katabu, ar-rijalu katabu. Mana tanda isimnya, Imam? Wow. Ada dhamir yang di situ menjadi petanda bahwasannya waw tadi adalah pelakunya. Paham ya? Paham. Waw dhamir, ada alif dhamir musanna, ada waw dhamir jama'. Au yakbalu al, atau menerima al. Contoh seperti ar-rajulu. Ar-rajulu isim apa bukan sih? Isim. Apa tanda isimnya sih? Alif. Alif dan lam atau al, begitu. Awit tanwin, atau karena ada tanwinnya. Kitabun, isim apa enggak, Rahmat? Isim, karena ada apanya? Ada tanwin. Tanwin itu kitabun, kitaban, kitabin. Nah, begitu. Kalau kitabun katanya ikra dhammatain, kitaban fathatain, 2 fathah, kitabin kasratain, 2 kasrah. Tapi yang diambil cuma 1 tanwinnya saja. Nanti Rahmat akan diajar sama Imam untuk melengkapi sesuatu yang kelebihan ini nanti, seperti itu. Au harfan nida, atau huruf nida. Huruf nida itu huruf apa, Imam? Manggil. Huruf panggilan. Ya Ahmadu, ya Zainabu. Nah, panggilan-panggilan menggunakan ya dan huruf-huruf nida yang lain. Berarti munadanya, sosok yang dipanggil, sesuatu yang dipanggil itu isim, karena kemasukan huruf nida. Contoh lagi seperti ayyuhan nas, berarti an-nas ini tanda isimnya ada berapa? Ada 2. Ada di situ, ada al atau ada huruf
Tidak. Au harfal jarri seperti i'tamid ala man tathiqu bihi. I'tamid ala Allahi, dengan kemasukan salah satu huruf jar maka dipastikan kata itu adalah kata isim. Paham sampai detik ini? Insyaallah. Oke, kita akan melanjutkan at-tanwin. Tadi tanda isim yang di antara yang disebut oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayin adalah tanwin. Nah, ini tanwin, kalian akan menemukan informasi baru. Tanwin ini yang kalian temukan dalam kitab itu, banyak sekali pembagiannya. At-tanwin, apa at-tanwin itu? Nunun sakinatun zaidah. Nun mati yang ditambahkan pada satu kata. Kitabun, mana ada nunnya? Suaranya tok. Kitabun. Ada nun nggak? Secara suara? Ada, makanya disebut nun sakinatun. Nunun sakinatun zaidah. Talhaku awakhiral ismi lafdhan. Yang nun tadi akan melekat, tanwin tadi akan melekat pada akhirnya isim, lafdhan secara lafaz. Wa tufarikuha khattan wa waq'an. Tapi nanti secara penulisan beda. Secara khatnya beda. Ya kalau ada di dhamma kitabun, kalau fathah kitaban, kitabin. Nah, ini kan beda penulisan, wa waq'an, dan beda peletakan. Wa huwa thalathatu aqsamin, dan tanwin itu dibagi menjadi 3. Keren. Ini keren, tanwinnya dok bagi 3 bi. Jadi kalau mujtahid itu menguasai semua kitab ini, menguasai di luar kepala. Ini mujtahid hanya satu syaratnya nih. Di antara syarat yang saya upas kepada kalian, mujtahid itu salah satu dari syaratnya menguasai kayak gini, lebih dalam daripada ini bahkan. Begitu. Ini masih banyak syarat-syarat yang lain. Begitu. Jadi jangan kemudian kamu misalnya imam lulusan S3 jadi profesor. Oh, belum tentu. Apakah selevel dengan Imam Nawawi? Oh iya, jangan jauh. Tanya ini contoh. Ini misalnya imam profesor. Itu. Kita doakan aja yang baik-baik, ya kan? Artinya saya ngasih tahu, kalau sekali berimam profesor, ya dia tidak hanya doktor. Dokter itu kan gelar ijazah, profesor sudah yang diresmikan negara. Kemudian sok-sok mau menyalahkan Imam Nawawi, dilihat dulu profesor yang mana. Bab Jami'ut Durus saja nggak menguasai, apalagi ngajinya cuma Al-Quran dengan terjemah. Jangan, kan repot ini kan, seperti itu. Saya kan alumni di sini luar negeri, meskipun alumni luar negeri. Jangan-jangan kamu alumni luar negeri malah kalah dengan santri Ma'had At-Tamimi di depan saya ini. Artinya saya ngomong kayak gini ngasih tahu kepada kalian jangan sok kuasai ilmu itu, nanti baru kamu tahu bedanya jadi alim dengan tidak alim itu. Al-awwal, tanwin itu tanwin apa? Tanwinut tamkin. Tanwin tamkin itu secara kata tanwin yang untuk mengokohkan, untuk menguatkan. Apa tanwin tamkin itu? Besok takut muncul pada soal. Wa huwa allahiku lil asma'il mu'rabatil munsharifati. Tanwin yang melekat pada isim yang di-i'rab dan menerima tanwin. Berarti isim ini mu'rab, bukan isim mabni. Jelas. Kalau kayak anta huwa itu isim mabni. Ini isimnya mu'rab al-munsharifah, dan isim ini menerima tanwin. Ahmadu itu di-i'rab bisa, betul, tapi dia tidak menerima tanwin, tidak layak dimasuki tanwin tamkin. Nah, begitu. Kalau Ahmad itu layak tidak layak. Kenapa? Dia kan mu'rab. Mu'rabnya betul, tapi dia ghairu munsharifah. Ini yang dimaksud tanwin tamkin adalah tanwin yang melekat pada isim yang mu'rab dan menerima tanwin. Contoh, karajulin kitabin. Oleh karena itu, walidzalik yusamma tanwin as-sarf aidan. Nama lain dari tanwin tamkin disebut tanwinus sarf.
Asani, yang kedua adalah tanwinut tankir. Tanwin untuk menakirahkan. Berarti asalnya ma'rifat, gara-gara dikasih tanwin menjadi nakirah. Contoh kayak gimana? Sebelum kita masuk ke contoh, saya akan mengurainya. Wa huwa ma yalhaqu ba'dal asma'il mabniyah. Tanwin ini tanwin yang melekat pada sebagian isim-isim yang sudah mabni. Kayak apa? Kasmil fi'li, seperti isim fi'il. Wal alami, dan isim alam. Isim alam yang bagaimana? Al-makhtumi bihi wa farqan bainal ma'rifati minhuma wan nakirah. Isim alam yang diakhiri dengan kata sibawai, sebagai pembeda antara yang dikasih tanwin, itu ada namanya tanwin tankir, yang tidak dikasih tanwin namanya ma'rifat. Fama nuwina kana nakirah wa ma lam yunawwan kana ma'rifah. Yang ditanwin disebut nakirah, yang tidak ditanwin seperti ma'rifat. Contoh, sah menjadi sahin, mah menjadi mahin, ih menjadi ihin. Wa mithlu marartu bisibawaihi wa bisibawaihin akhara. Contoh, kamu mengatakan marartu bisibawaihi, saya lewat dengan sibawai. Wa sibawaihin akhara, dan sibawai yang lain yang tidak ada tanwinnya. Yang pertama ma'rifat, yang sibawai ada tanwinnya nakirah. Ay rajulin akhara musamma bihadzal isim, yaitu lelaki lain yang dikasih julukan, dikasih nama dengan nama ini. Yes. Penjelasan tadi Ustaz saya belum paham. Sahin, mahin, ihin itu gimana? Ini keterangannya. Fal awwalu ma'rifatun wal akhiru nakiratun litanwinihi. Wa idza qulta sah fa innama tatlubu ila mukhatabika ay yaskuta an hadithihi alladhi huwa fihi. Yang pertama, yang gak ada tanwinnya itu ma'rifat, yang ada tanwinnya yang terakhir namanya nakirah karena ada tanwin. Jika kamu berkata sah, apa sah itu maksudnya? Kamu itu meminta kepada lawan bicaramu agar diam dari pembicaraannya. Contoh, saya waktu ngaji gini, kamu dengan mursyid ngobrol sendiri. Syed gimana? Online lancar apa enggak? Nah, kamu duduk di belakang. Sofi, soh. Nah, berarti maksudnya soh, diam kamu. Paham? Nah, saya tahu yang ngobrol adalah Sofi. Ketika saya rubah fi menjadi sohin, ya kan? Berarti memang murid saya itu ngobrol semua, terus kayak pasar. Sohin berarti diamlah kalian. Saya tidak sebut merek, semuanya santri-santri itu. Tapi kalau soh berarti saya itu nunjuk kamu. Jelas lawan bicara saya adalah Sofi, kan begitu. Paham ya? Wa idza qulta lahu ma fa anta tatlubu ilaihi ay yakuffa amma huwa fihi. Wa idza qulta lahu jika kamu berkata ma, berarti saya meminta agar kamu itu menahan diri, tidak menahan diri dari apa yang kamu lakukan. Kamu misalnya ngaji sambil gini. Nah, sambil kotean, ya kan? Perbuatan kalian waktu SD ya. Enggak ya. Nah, kan kotean itu kan? Nah, kalau dari mulut namanya soh. Kalau yang kamu lakukan begini, kamu diam, tapi tanganmu bergerak atau kamu menggambar, maka saya bilang bukan soh, tapi mah. Mah berarti kamu diam, jangan beraktivitas dengan aktivitas itu. Kalau saya bilang mahin, berarti saya nyuruh kepada banyak orang tanpa sebut merek. Paham? Yes. Wa idza qulta lahu ihi fa anta tatlubu minhu al-istizadata min hadithi alladhi yuhaddithuka iyyahu. Kalau kamu dibicarai dengan ihi,
Berarti saya ini, kamu ini, ya tahu, kamu ini diminta agar menambahkan informasi yang sedang kamu ceritakan kepada saya misalnya. Kamu cerita, Ustaz, ada mahasiswi BSA, temannya Mursyid. Itu orangnya begini, begini dan begitu. Ihi itu berarti lanjutkan informasinya. Begitu. Paham? Kalau saya bilang ihin, berarti semuanya ngomong. Ustaz, nanti jam 2 kita outdoor, itu kan bahasanya PKBBA, ya tahu? Belajar di luar. Yang lain, Ustaz, nanti jam 3 kita selesai, ngomong semuanya kan. Saya bilang ihin, ya ayo terus. Artinya opo, kon pengen opo. Lanjutkan, luapkan apa yang ingin kamu informasikan kepada saya. Itu saya bilangnya ihin. Paham ya? Paham. Kalau ihi itu secara personal, ihin itu sifatnya nakirah. Paham? Wa ma lam yunawwan kana ma'rifah mithlu sah. Mana? Amma in qulta lahu sahin wa mahin wa ihin bitanwin fa innama tatlubu minhu sukuta an kulli hadithin wal kaffa an kulli syai'in wal istizadata min hadithin ay hadithin. Kalau pakai nakirah berarti saya minta silent total, itu kalau omongan. Kalau sikap saya minta diam semuanya. Kalau saya sedang minta tambahan informasi, saya minta kepada semuanya agar menambahkan informasi tadi. Itu tanwin at-tankir. Ada tanwin tankir, ada sebelumnya tanwinut tamkir. Yang di sini tanwinut tankir. Ada tanwin yang ketiga, as-salitsu tanwinul iwad. Ada tanwin yang tujuannya untuk mengganti. Berarti aslinya ini gak ada tanwinnya, gak ada. Loh, kenapa kok ada tanwinnya? Karena mengganti biasanya ada pembuangan yang di situ dimunculkan. Lebih lanjut kita baca. As-salisu tanwinul iwad wa huwa imma ay yakuna iwadan min mufradin. Ada kalanya mengganti dari kata tunggal. Wa huwa ma yalhaqu kullan wa ba'dan wa ayyan iwadan mimma tudafu ilaihi, yaitu sesuatu yang melekat pada kata kullan, ba'dan, ayyan. Kullun, ba'dun, ayyun. Biasanya tanwin itu kenapa kok dalam lafaz kullun ada tanwinnya, ba'dun ada tanwinnya, ayyun ada tanwinnya? Karena menggantikan dari mudhaf ilaih yang dibuang. Jadi sandarannya itu dihilangkan. Akhirnya tidak ada tanwinnya. Contoh, kullun yamutu. Setiap satu meninggal. Ini aslinya adalah kullu insanin yamutu. Insaninnya dibuang menjadi kullun yamutu. Paham ya? Nanti diingat informasi baik ini. Ada lagi wa minhu qaulu ta'ala wa kullan wa'adallahu husna. Berarti setelahnya kullan itu ada mudhaf ilaih yang dibuang. Ada lagi qaulu ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ay ala ba'dir rusul. Ar-rusulnya dibuang menjadi ba'din. Ada lagi ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Jadi mudhaf ilaih yang dibuang, maka lafaz mudhafnya tadi harus dimunculkan tanwinnya. Namanya tanwin pengganti dari mudhaf ilaih yang dibuang atau tanwin iwad. Iwad yang tadi namanya iwad mufrad, mengganti dari mufrad, dari suatu yang tunggal. Ada lagi tanwin iwad wa imma ayyakuna iwadan min jumlatin, mengganti dari jumlah. Berarti yang dibuang tidak hanya mudhaf ilaih, jumlah yang panjang yang dibuang di. Nah, gimana contohnya? Wa huwa ma yalhaqu idh iwadan min jumlatin takunu ba'daha. Tanwin yang melekat pada kata idh. Idh itu menjadi idhin. Nah, berarti idh
Yang menjadi idin asalnya setelahnya id itu ada jumlah panjang. Jumlah panjangnya dibuang, idnya menjadi idin. Nah, begitu. Contoh seperti firman Allah, "Falaula idza balaghatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun." Aslinya apa? Ai hina id balaghatir ruhul hulqum tanzuruna. Wow, panjang sekali. Hina idzin aslinya adalah hina id balaghatir ruhul hulqum. Coba, keren kan? Ini kalau tidak ngaji nahu, ini Al-Quran kok ada hina idzin. No. Ya ini memang segitu, sudah terjemahannya begitu. Maka ini gitu. Jangan sampai nanti saya melihat alumni Ma'had At-Tamimi kemudian sok-sokan muncul di YouTube, muncul di media. Itu kan murid santrinya Ustaz Tamim. Enggak. Santri saya enggak seperti itu. Enggak ngacau. Iya.